Oke, halo semuanya. Kali ini kita akan ngoprek bareng mengenai Stellarium. Jadi, kita akan membuat planetarium sendiri di rumah. Jika teman-teman pernah ke museum, misalnya, teman-teman pernah melihat berbagai macam pameran di museum tersebut, dan salah satunya jika teman-teman ke museum benda-benda langit, museum astronomi, teman-teman bisa mengunjungi bagian sesi planetarium. Jadi di planetarium itu kita bisa melihat benda-benda langit, kejadian-kejadian yang ada di tata surya maupun di luar tata surya dengan secara visual. Dan di sini kita akan coba membuat planetarium sendiri dengan menggunakan atau untuk mengontrol planetarium tersebut, untuk mengontrol view-nya, kita akan menggunakan Arduino yang sudah dilengkapi dengan berbagai macam sensor. Tapi di sini kita akan menggunakan satu sensor dulu, karena pada hakikatnya, pada dasarnya sama saja, tapi teman-teman bisa tambahkan banyak sekali sensor, berbagai macam sensor. Jadi kali ini kita akan menggunakan SCSR04, sensor jarak yang menggunakan media ultrasonik, dan teman-teman juga perlu persiapkan Stellarium. Jadi Stellarium ini adalah aplikasi untuk memantau apa yang terjadi di langit. Dan di Stellarium ini aplikasi ini aplikasi gratis, bisa teman-teman unduh, bahkan aplikasi ini open source, teman-teman bisa unduh secara gratis, teman-teman bisa ubah, teman-teman bisa pelajari sebebas-bebasnya. Dan Stellarium ini tersedia untuk Linux, untuk Mac, dan untuk Windows. Dan Stellarium juga tersedia di web, hanya untuk yang versi web ini fiturnya masih kalah jauh dengan versi yang desktop. Jadi teman-teman, pertama perlu Stellarium, dan saya akan tampilkan sedikit mengenai Stellarium. Jadi seperti ini tampilan Stellarium, saya full screen dulu. Jadi seperti ini Stellarium, kita bisa melihat berbagai macam benda langit, kita bisa scroll, zoom in, zoom out. Kemudian kanan kiri kita bisa juga melihat nebula dan sebagainya. Seperti itu, kita bisa juga melakukan searching. Misalnya kita ingin melakukan searching planet Jupiter. Scroll, seperti inilah Jupiter. Di sini ada blank spot. Entah itu bulan atau apa, tapi kita bisa lihat bulannya, bulan Io, Jupiter, dan sebagainya. Dan kontrolnya ada di sebelah bawah dan sebelah kiri. Kita juga bisa mengatur tanggalnya. Tanggal ini artinya pada saat tanggal berapa kita ingin melihat kejadian yang ada di langit. Dan kita juga bisa mengatur posisi pengamatan kita. Saya atur posisi pengamatannya di Sukabumi, kebetulan teman-teman bisa mengganti dengan kota lain seperti Jakarta ataupun negara lain di New York dan tempat-tempat lainnya. Di sini kita juga bisa menampilkan atmosfer dan groundnya, yaitu tanahnya, buminya. Jadi tadi kalau kita sekarang waktunya jam 10.53, hampir jam 11 di Sukabumi. Teman-teman yang sekarang sedang berada di Sukabumi pada jam 11 kurang, bisa melihat Jupiter ada di atas. Tetapi masalahnya ini terhalang oleh atmosfer. Jadi jika kita hilangkan atmosfernya, seperti itu, maka dia akan tampak. Jadi seperti ini aplikasi Stellarium. Teman-teman ada di barat, Jupiternya, bisa lihat yang ada di Sukabumi. Jika teman-teman menggunakan teleskop, mungkin nanti malam hari kita bisa ganti waktunya juga. Teman-teman bisa oprek sendiri ya. Karena yang akan kita oprek adalah cara mengontrol Stellariumnya melalui Arduino. Saya zoom out dulu, dan saya minimize dulu, karena kita akan gunakan nanti Stellariumnya. Nantinya teman-teman akan menggunakan Stellarium ini untuk berkomunikasi dengan Arduino. Arduino-nya akan menggunakan komunikasi serial. Jadi ini komunikasi yang sudah sering kita gunakan, yaitu komunikasi serial. Dan nanti kita juga akan menggunakan Python. Python ini nanti kita akan gunakan untuk mendapatkan data dari Arduino, sekaligus untuk mengontrol apa yang akan dilakukan oleh komputer kita. Jadi datanya dari Arduino, data sensor tersebut dikirim ke Arduino. Dari Arduino akan mengirimkan data tersebut melalui komunikasi serial ke Python. Python ini akan mengolah data tersebut melalui Auto GUI. Jadi Auto GUI ini salah satu modul di Python untuk mengontrol apapun yang ada di komputer kita secara graphical user interface. Dia bisa mengontrol keyboard, bisa mengontrol mouse, dan inputan yang lainnya. Seperti itu. Dan teman-teman pertama install dulu Stellarium-nya, download dan install sesuaikan dengan sistem operasinya yang teman-teman gunakan, Linux, Mac OS, dan Windows.
Kemudian install juga Python-nya. Teman-teman bisa membuka python.org. Kemudian di downloads ada untuk Windows, untuk Mac, dan other platform. Di sini saya menggunakan Linux, jadi saya install Python-nya untuk Linux. Dan teman-teman bisa menggunakan Python versi 2 maupun Python versi 3. Di sini saya menggunakan Python 3, teman-teman juga bisa sesuaikan. Dan jangan lupa juga install Python Auto GUI. Sekaligus teman-teman juga perlu install modul Python serial. Python serial ini fungsinya untuk melakukan komunikasi serial dari Arduino dengan Python-nya. Kita butuh modul ini. Nah, cara instalasinya teman-teman bisa buka dokumentasinya, kemudian klik installation. Untuk Python Auto GUI yang Windows, teman-teman bisa mengetikkan perintah ini. Dan perlu dicatat itu setelah teman-teman berhasil install Python. Jadi, install Python dulu, baru install modul-modulnya. Untuk di macOS caranya seperti ini, dan untuk di Linux caranya seperti ini. Dan khusus untuk di Linux, perlu tambahan aplikasi lagi yang harus diinstal. Teman-teman tinggal ketik, kemudian, kemudian buka terminalnya, dan paste di situ, kemudian enter. Teman-teman masukkan passwordnya, dan dia akan diinstal. Oke, Auto GUI sudah diinstal, kemudian teman-teman juga perlu install Python serial. Ini untuk melakukan komunikasi serial. Instalasinya seperti biasa, kita gunakan seperti ini. Teman-teman tinggal copy, paste ke terminal. Seperti itu. Jika teman-teman menggunakan Windows, bisa melalui CMD. Ataupun PowerShell. Oke, Python sudah siap, Stellarium sudah siap. Sekarang kita ngoding ke Arduino-nya. Di Arduino-nya, saya menggunakan sensor SCSR04. Nanti saya akan gunakan... Saya akan komentari dulu. Saya akan gunakan SCSR04 ini sebagai sensor untuk mengendalikan zoom in dan zoom out di Stellarium. Jadi kita bisa zoom in dan zoom out di sini. Tadi saya sudah beri contoh untuk planet Jupiter. Kita akan ganti planet Mars misalnya. Kita bisa zoom in dan zoom out. Zoom in dan zoom out-nya ini menggunakan mouse, scroll mouse. Seperti ini. Artinya, nanti yang akan kita kendalikan adalah scroll mouse-nya melalui Python. Oke, kita buat dulu kode program di Arduino-nya. Jika jaraknya lebih dari 2 cm dan jaraknya kurang dari 10 cm, maka dia akan melakukan zoom in. Seperti itu. Kita akan buat dulu pada program untuk algoritma ini. Jika jaraknya lebih dari 2 cm dan jaraknya kurang dari 10 cm, artinya 3 sampai dengan 9 cm jaraknya, jarak dari sensor ultrasoniknya, sensor jaraknya, maka dia akan melakukan zoom in. Jadi jika kita letakkan tangan kita di depan sensor dengan jarak 5 cm misalnya, maka dia akan melakukan zoom in seperti ini. Zoom in, zoom in, zoom in, sampai dengan terlihat Mars. Seperti itu, kita akan coba. Dan kode programnya sama seperti kode program yang teman-teman gunakan di example dari Arduino-nya. Sensor ping yang ini, tapi saya akan coba ketikkan dari awal, kecuali untuk yang rumus ini. Oke. Pertama, kita perlu siapkan dulu variabel yang bernama durasi dengan tipe data long. Durasi ini nanti untuk menghitung berapa lama suara tersebut keluar dari sensor dan diterima oleh sensor. Jika teman-teman sudah ada mengikuti kelas dasar Arduino, sensor ini cara penggunaannya sudah dipelajari di kelas tersebut. Teman-teman pasti sudah paham tentang penggunaan variabel ini dan variabel jarak. Seperti itu. Dan di sini saya menggunakan pin triggernya. Saya akan gunakan define. Pin triggernya ada di pin 2 dan pin echo-nya define dulu. Echo pin ada di pin 3. Seperti itu. Pin mode, pin trigger berarti. Trigger pin ini sebagai output. Kemudian pin mode lagi, echo pin ini sebagai input. Seperti itu, teman-teman. Dan kita juga akan menggunakan komunikasi serial otomatis karena kita ingin mengirimkan data dari Arduino ke komputer kita.
Oke, kemudian tadi rumusnya saya copy paste dulu, hanya untuk rumusnya saja. Seperti itu. Lalu kita akan hitung jaraknya. Pertama kita dapatkan durasinya dulu dengan menggunakan pulse in di echo pin. Kita gunakan high, tentu saja. Dan di jaraknya, untuk menghitung jaraknya, maka durasi suara tersebut merambat dikalikan dengan kecepatan suara tersebut merambat, yaitu 0,034, karena ini satuannya cm nantinya. Seperti itu, dan dibagi 2. Karena suaranya keluar, memantul, dan balik lagi. Ada 2 kali bolak-balik. Seperti itu. Setelah itu, kita baru bisa buat if-nya. If yang ini tadi. Tapi sebelumnya kita cek dulu apakah berfungsi kode program yang kita sudah buat. Jarak, seperti itu. Dan kita akan beri delay agar tidak terlalu lama, tidak terlalu cepat menampilkan datanya. Kita upload dan saya tidak save. Titik komanya kurang, di sini. Oke, kita upload. Ada kurang titik koma lagi. Titik koma yang mana dia? Oh, ada kurang kurung di sini. Oke, kita upload. Jangan di-save. Ada yang kurang lagi, durasi sama dengan. Oke, sudah berhasil, dia sudah mengupload. Teman-teman bisa langsung buka serial monitornya. Dan di sini kita bisa langsung mengukur jaraknya. Ini saya menggunakan tangan, saya tidak tampilkan menggunakan kamera, karena teman-teman juga sudah tahu bagaimana cara kerja sensor jarak ini. Saya letakkan tangannya dengan jarak 6 cm. Seperti ini. 5 atau 6, dan mungkin saya gunakan benda lain yang lebih keras. Nah, di sini jaraknya 4 atau 5 cm, maka jika jarak 5 cm ini dia akan melakukan zoom in. Oke? Ini saya komentar dulu. Kita bisa gunakan if jika jaraknya lebih dari 2 cm dan jaraknya kurang dari 10 cm. Sesuai dengan algoritma yang ingin kita buat tadi di atas, yaitu yang ini. Maka dia akan mengirimkan serial.println kalimat zoom in. Teman-teman bisa memilih kalimat lain, mau zoom in, mau ngezoom gitu, atau mau bebas apapun. Di sini saya akan gunakan zoom in. Seperti itu teman-teman. Jadi jika jaraknya lebih dari 2 dan kurang dari 10 cm, maka dia akan mengirimkan data dengan kalimat zoom in. Kita upload. Dan lihat di serial monitornya. Sebentar, ada yang kurang. Numerical, oh sorry, ini tidak perlu cm. Langsung saja, seperti ini. Oke, sudah berhasil dan teman-teman bisa lihat. Saya letakkan objek di jarak 2 sampai dengan 10 cm. Dia zoom in, zoom in, zoom in, zoom in. Seperti itu. Dan sebisa mungkin jangan terlalu cepat, tapi tidak masalah, teman-teman bisa ganti delay-nya. Saya tetap menggunakan 200 milisecond. Oke, di Arduino-nya kita sudah selesai. Sekarang kita buat file baru untuk Python-nya. Kita akan ngoding Python-nya. Saya akan buat di home. Ini saya close dulu. Saya akan buat di home dengan nama file planet.python. Seperti itu. Teman-teman bisa edit. Editnya bisa menggunakan aplikasi apapun, mau Notepad juga bisa, tidak masalah. Mau menggunakan Visual Studio Code juga tidak masalah. Tidak ada aturan tertentu karena ini hanya sebuah teks saja. Saya akan tampilkan kode barisnya. Oke, saya tampilkan baris nomornya seperti ini, jadi ada nomornya di kiri. Pertama, untuk melakukan coding di Python-nya, teman-teman pastikan filenya berekstensi .py Python. Oke, lalu teman-teman bisa edit langsung filenya dengan melakukan import. Tadi kita sudah menginstall modul serial dan modul Python Auto GUI. Pertama, karena kita ingin melakukan komunikasi serial, oleh karena itu kita akan gunakan serial, modul serial.
Kemudian kita juga perlu menggunakan modul Python Auto GUI. Dan kita juga akan menggunakan modul timer. Jadi timernya ini untuk melakukan delay, jadi agar tidak terus-menerus secara cepat dia scroll zoom in zoom out-nya. Seperti itu. Lalu kita buat variabel. Variabelnya ini kita namakan Arduino serial. Jadi nanti komunikasi serialnya akan disimpan di Arduino serial ini. Data dari zoom in ini akan disimpan di sini. Komunikasi serial, kita akan gunakan modul serial yang ini. Karena kita sudah import serial.serial. Kemudian teman-teman masukkan posisi portnya. Di sini saya menggunakan port Arduino-nya yaitu dev ttg USB 1. Jadi saya ketikkan di Python-nya juga sama seperti itu portnya. Dev ttg seperti itu. Jangan lupa petik karena ini string. Dev ttg slash tidak perlu slash tadi USB 1. Seperti itu. Dan teman-teman juga tentukan berapa bit per second. Tadi saya menggunakan di kode programnya di Arduino, saya menggunakan 9600, maka data yang diterima pun harus 9600. Seperti itu. Lalu kita akan gunakan delay, sleep kalau di Python ya. 2 detik. Ini fungsinya untuk agar ketika Python-nya baru pertama kali dijalankan tidak langsung mengeksekusi program. Karena dia harus menunggu dulu komunikasi serialnya terjalin. Jadi kita harus tunggu dulu setidaknya 2 detik, 2 atau 3 detik. Baru setelah 2 detik, kita bisa langsung mengeksekusi kode program yang ingin kita gunakan. Kita akan gunakan while. Di sini saya akan buat sebuah variabel namanya incoming, atau teman-teman bisa bebas ingin menamakan variabelnya apa. Kemudian untuk incomingnya kita masukkan data string dari data Arduino serial ini. Jadi data Arduino serial akan dimasukkan ke incoming. Seperti itu. Arduino serial .readline. Kenapa perlu .readline? Teman-teman tinggal buka kembali dokumentasinya yang di Python tadi. Serial. Di sini ada mana dia ya? Reference. Oh, bukan. Sebentar, saya cari dulu. Oke, sudah ketemu, ada di short introduction, kemudian masuk ke readline. Di sini ada readline. Teman-teman bisa membaca mengenai readline ini, ada be careful dan sebagainya, end of file dan sebagainya. Teman-teman juga bisa di Python Serial API. Untuk lebih lengkapnya mengenai serial communication ini, teman-teman bisa buka di situ. Dan di sini ada banyak parameter yang bisa teman-teman gunakan. Jadi untuk readline tadi itu adalah untuk membaca komunikasi serial yang print line yang ini, print line, dan dia akan dibaca zoom in ini oleh Python yang akan kita buat. Oke, seperti itu. Lalu kita akan tampilkan data tersebut. Jadi sama seperti kita menggunakan serial monitor sebenarnya. Oke, kita coba dulu seperti ini. Kita save. Kemudian dijalankan dengan perintah Python, saya menggunakan Python 3 planet.py.python. Import serial, ada yang salah di sini, unexpected indent. Oke, kita lihat dulu, ini terlalu jauh. Oke, kita save lagi, jalankan. No module name timer, in time harusnya ya, bukan timer, sorry. Jalankan lagi. Resource busy, oke, sedang sibuk karena kita serial communication harus ditutup dulu. Serial monitornya, karena kita akan menggunakan Python. Oke, sepertinya lancar. Kita akan tampilkan di sini. Saya dekatkan, zoom in seperti itu, dekatkan objeknya. Zoom in, zoom in, zoom in, zoom in, zoom in. Bisa teman-teman lihat, jadi kita sudah berhasil membuat serial monitor sendiri menggunakan Python. Sekarang, kita bisa tambahkan if. Jika tadi data yang diterimanya adalah zoom in. Seperti itu, incoming. Ada data zoom in
ada zoom in ini di variabel incoming tadi. Seperti itu, maka dia akan melakukan Python Auto GUI scroll mouse. Scroll ini sebanyak 2 kali. Jika teman-teman menggunakan mouse ketika di scroll, dia akan bunyi kretek seperti itu. Satu kretek itu satu scroll. Dua kali bunyi itu 2 scroll. Entah ini kedengeran nggak seperti itu bunyinya untuk di mouse-nya, scrollnya seperti itu. Dan setelah itu, setelah if-nya selesai, kita ganti dengan incoming-nya dikosongkan lagi. Seperti itu, titik koma. Sebenarnya tidak titik koma juga bisa sih. Oke, kita save. Kenapa kita menggunakan Python Auto GUI.scroll? Teman-teman buka dokumentasinya lagi. Di sini ada mouse control function. Di mouse control ada keyboard control function dan sebagainya. Bahkan dia bisa melakukan screenshot. Nah, teman-teman bisa baca di sini mengenai mouse control function-nya bahwa kita menggunakan, misalnya ya, menggunakan layar 1920 kali 1080 resolusinya. Maka ini menggunakan koordinat X dan Y. Seperti itu. Jadi, kita bisa mengatur posisi kursornya. Misalkan ketika ada objek di depannya, kursornya tiba-tiba ada di sini posisinya, itu bisa. Atau ketika ada objek, tiba-tiba kursornya ada di sini posisinya, kemudian klik kiri, itu bisa. Jadi kita bisa melakukan apapun sebenarnya terhadap komputer kita dengan Python Auto GUI ini. Kemudian kita bisa baca mengenai mouse, mana dia? Scrolling. Jadi tadi untuk di Stellarium, zoom in, zoom out-nya menggunakan scrolling. Scroll, seperti itu. Otomatis kita menggunakan fungsi yang mouse scrolling. Dia menggunakan scroll. Sudah diberikan contohnya, Python Auto GUI.scroll, di sini ada angkanya 10. 10 ini artinya 10 klik. Jadi tadi sudah saya jelaskan ketika scroll, terdengar bunyi klik seperti itu. Jadi 10 klik, 10 kali klik. Seperti itu. Dan untuk di macOS dan di Linux, dia bisa melakukan horizontal. Jadi bukan secara vertikal scrollnya, tapi secara horizontal. Jadi kalau teman-teman menggunakan browser, ada scroll seperti ini, dan ada scroll mana lagi ya, jadi scrollnya di bawah, kiri kanan scrollnya. Itu kalau di Linux dan di Mac bisa. Cuman untuk di Windows, saya belum tahu dia bisa nggak, tetapi di dokumentasinya, untuk di Mac dan di Linux. Seperti itu, bisa menggunakan horizontal scroll. Oke, tadi kita sudah buat kode program Python-nya. Seperti ini, dan kita bisa langsung jalankan, jangan lupa save dulu. Kita bisa langsung jalankan dengan perintah python 3 planet.python, seperti itu, enter, dan kita buka planetariumnya. Mungkin sekalian saya perlihatkan juga agar terlihat scrollnya. Di sini ada pesan scrollnya nanti, dan saya akan letakkan objek di depan ultrasonicnya, dia akan zoom in, seperti itu. Saya zoom out lagi, sampai seterusnya, zoom out, dan saya zoom in lagi, letakkan objek di depannya. Seperti itu, teman-teman. Dan teman-teman nanti bisa menggunakan sensor yang lain selain ultrasonic tentunya. Misalkan saya tambahkan juga di ultrasonic ini, tadi if-nya sudah, sekarang jaraknya 2 sampai 5 atau sampai 7. Terlalu dekat, sampai 8. Oh sorry, ini yang 8. 2 sampai 8, dan ini jaraknya 8, 7 berarti ya. 7 sampai dengan 15. Seperti itu misalnya, maka dia akan mengirimkan data zoom out. Nanti di Python-nya, teman-teman tinggal tambahkan if-nya. Saya copy. Tinggal tambahkan if-nya seperti ini. If zoom out. Data yang dikirimin zoom out, maka kita tinggal tambahkan minus. Jadi dibalik scrollnya. Positif dan negatif. Scrollnya dibalik, teman-teman save. Kemudian ini juga di-upload ke Arduino-nya. Jangan lupa ketika ingin melakukan proses upload, teman-teman harus close dulu semua komunikasi serial. Karena pada proses upload pun dia akan melakukan komunikasi serial sebenarnya. Jadi ketika teman-teman belum di-close, maka dia tidak bisa mengupload. Oke, kita jalankan lagi. Python
planetnya, planet.python-nya. Kita akan lakukan zoom in dan zoom out. Zoom out seperti itu, zoom out, zoom out, zoom out, zoom out, kemudian zoom in, zoom in, zoom in, zoom in, zoom in. Bisa teman-teman lihat seperti itu, dan teman-teman juga bisa menggunakan lebih banyak sensor yang nanti teman-teman bisa baca di sini. Ada mouse click, ada mouse drag, mouse movement. Kita akan coba mouse movement dulu. Ketika zoom in, mouse-nya berada di posisi 100,2. Saya nggak tahu 100,2 ini ada di mana posisinya. Pokoknya X-nya 100, Y-nya 200, seperti itu. Kita akan coba jalankan lagi. Itu ketika melakukan zoom in. Saya letakkan mouse-nya di sini. Saya akan lakukan zoom in. Zoom in apa zoom out tadi yang kita buat? Oh, belum saya save ya. Di save dulu. Kemudian ini di interrupt dan jalankan lagi. Saya nggak tahu tadi zoom in atau zoom out. Pokoknya posisi mouse saya, posisi kursor saya ada di pojok kanan bawah. Ketika kita zoom in, mouse-nya posisinya kursornya ada di atas. Seperti itu. Ini posisi 200,100 tadi ya. 100,200. X-nya 100, Y-nya 200. Seperti itu. Jadi teman-teman dengan auto GUI ini bisa melakukan apapun. Bahkan bisa melakukan drag. Kita akan coba drag-nya. Ini saya ganti. Seperti itu. Button left, drag-nya dari jangan 100 ya, 800 ke mungkin 1000. Seperti itu. Saya nggak tahu posisinya 1000 dan 800 ini di mana. Tapi kita coba saja. Saya letakkan kursornya di sini. Mungkin dia akan mendrag seperti apa, saya nggak tahu. Oh ya, dia drag kursornya seperti itu. Oke, mungkin cukup. Di drag. Semakin ke bawah dia dragnya. Oke, jadi seperti itu penggunaan. Mungkin zoom on, zoom in-nya, scroll-nya saya akan hapus dulu, save. Kemudian ulangi lagi agar terlihat geraknya kemana. Nah, seperti itu, dia bisa bergeraknya. Jadi teman-teman bisa menggunakan sensor lain atau jaraknya ditentukan sendiri untuk menggerakkan kursor kemana. Dan ini tadi posisi di drag, jadi sama seperti kita mendrag seperti ini. Begitu, sebenarnya ya. Hanya kita menggunakan Python Auto GUI, jadi dia secara otomatis di drag. Seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami. Silakan teman-teman jika ingin request tutorial lain, bisa request di kolom komentar atau langsung chat ke admin Nusabotnya. Dan mungkin di ngobar selanjutnya akan kita bahas juga mengenai request teman-teman. Oke, terima kasih. Selamat mencoba.